Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memasuki masa tenang pemilu, Wali Kota Medan pimpin penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye. Belasan santriwati sebuah yayasan pendidikan keagamaan diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang guru sekaligus pemilik yayasan. Mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi divonis 1 tahun penjara dalam melakukan korupsi pemasangan tembok penahan pasar induk di Kota Tebing Tinggi. Belasan santriwati sebuah yayasan pendidikan keagamaan diduga menjadi korban pencabulan oleh guru sekaligus pemilik yayasan. Setelah dilakukan pemeriksaan terungkap beberapa kasus baru yang sebelumnya belum pernah dilaporkan santriwati. Sepi dan lengang. Inilah kesan yang terlihat di Komplek Yayasan Pendidikan di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Seibalai, Batubara. Hanya terlihat beberapa aktivitas dari santri yang masih berada di lingkungan yayasan. 2 pekan lebih berlalu sejak guru sekaligus pemilik yayasan berinisial ZAS berusia 33 tahun akhirnya ditangkap polisi. Penangkapan ZAS menyusul adanya 5 laporan polisi atas dugaan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya. Usia korban rata-rata 9 hingga 15 tahun. Mereka merupakan peserta didik yang menginap di lingkungan yayasan. Namun belakangan sejak kasus ini merebak, seluruh santriwati memilih pulang. Polisi telah menetapkan ZAS sebagai tersangka dan tengah proses pelimpahan ke kejaksaan. Belakangan korban lainnya terungkap. Tidak hanya 5 pelapor yang menjadi korban, terdapat sedikitnya 12 santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan. Bahkan beberapa di antaranya telah lulus. Kakak kelas ini melaporkan kepada ibu santriwati tentang perilaku orang berinisial Jas ini terhadap adik kelasnya. Dia sampaikan kepada ibunya. Setelah disampaikan kepada ibunya, kemudian ibunya datang ke tapis Quran, bertanya kepada anaknya tentang perilaku orang yang berinisial Jas tadi. Kemudian si anak mengaku, kemudian teman-temannya lain juga mengakui bahwa mereka sudah dicabuli oleh Jas. Para korban yang membuat laporan polisi mengaku mengalami pencabulan dari tersangka ZAS lebih dari sekali. Sebagian mengaku mengalami hal yang sama pada September 2023 lalu, namun tidak berani melapor. Yang ada korban sebanyak 12 orang. Kita dapat laporan sebanyak 4 orang. Jadi sekarang sudah ditahan sejak tanggal 19 Januari 2024. Tersangka terancam melanggar pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. STPL ya, surat tanda penerima laporan ya. Bang, gini aja bang. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Batubara. Masa kampanye telah berakhir dan memasuki masa tenang, maka seluruh alat peraga kampanye dicopot dan dibersihkan. Penertiban alat peraga kampanye di Medan dilakukan Minggu dini hari oleh tim gabungan. Apel siaga dipimpin Wali Kota bersama KPU, Bawaslu, dan TNI Polri. Sabtu malam menjelang Minggu dini hari, ratusan aparatur pemerintah Kota Medan melaksanakan apel siaga dimulainya penertiban alat peraga kampanye. Usai mengikuti apel, seluruh perangkat kelurahan dipencar ke daerah masing-masing untuk pelaksanaan penertiban. Bobi Nasution, Forkopimda Medan, secara simbolik menurunkan baliho di 2 titik lokasi inti, yakni ruas Jalan Putri Hijau, Seideli, serta Jalan Gatot Subroto, Bundaran Majestic. Selain mengerahkan personil Trantip, kecamatan hingga Satpol PP, sejumlah mobil kren juga dikerahkan untuk menurunkan baliho dan alat peraga kampanye berukuran besar. Pemko, Forkopimda, KPU dan Bawaslu, mana kita sudah tahu sekarang kita sudah masuk masa tenang. Tentunya himbauan kita kepada seluruh tim pemenangan ya, tim pemenangan paslon, capres cawapres, baik nomor 1, nomor 2 atau nomor 3,
bisa menertibkan APK-nya juga masa tenang ini kepada partai peserta pemilu. Tentunya kita himbau juga agar bisa menertibkan APK-nya. Ketua Bawaslu Medan meminta partai politik, caleg, dan tim pemenangan terlibat aktif menurunkan alat peraga kampanye selama berlangsungnya masa tenang. Keterbatasan jumlah petugas tidak bisa menjangkau semua lini untuk ditertibkan secara bersamaan dalam waktu singkat. Sejumlah stakeholder dilibatkan untuk penertiban alat peraga kampanye. Salah satunya Dinas Perhubungan untuk menjangkau kendaraan yang digunakan berkampanye. Tidak hanya dalam bentuk alat peraga kampanye fisik, larangan kampanye selama masa tenang juga berlaku dalam platform digital, media sosial maupun penyiaran. 13, 11, 12, 13 nanti sudah harus bersih. Jadi pada saat pencoblosan harapan kita Kota Medan sudah bersih dari alat peraga kampanye maupun alat peraga sosialisasi. Pak, itu kan terkait dengan alat peraga itu kan di beberapa mobil atau kendaraan. Ya. Itu caleg itu ada tuh. Itu Ya. termasuk ditertibkan atau gimana, Pak? Iya, nanti itu melalui mungkin Dinas Perhubungan nanti akan menertibkan itu karena kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder khususnya Dinas Perhubungan. Kita sudah melakukan koordinasi kemarin. Masa tenang pemilu diberlakukan hingga tanggal 13 Februari untuk memberikan waktu bagi masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai nurani tanpa paksaan dari pihak manapun. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan. Hari pemungutan suara di tanah air sebentar lagi untuk menentukan pemenang pemilu 2024. Namun kalau ada sengketa pemilu yang dapat memicu konflik atau perselisihan, bagaimana penyelesaiannya? Simak selengkapnya dalam Kamu Harus Tahu. Pesta Demokrasi Serentak 2024 telah tiba. Masyarakat bersiap memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, hingga Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kalau ada sengketa pemilu, gimana ya? Sengketa pemilu adalah perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan maupun hasil pemilu yang bisa memicu konflik. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada 2 jenis sengketa yang menjadi masalah hukum dalam pelaksanaan pemilu. Namanya sengketa proses pemilu dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Terus bedanya apa ya? Jadi dalam pasal 466 Undang-Undang Pemilu, sengketa proses merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Pusat, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten Kota. Kalau sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, menurut pasal 473 Undang-Undang Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu terkait penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Biasanya berkaitan dengan penetapan suara hasil pemilu DPR, DPRD, dan DPD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Atau bisa juga berkaitan dengan hasil perolehan suara Pilpres. Karena maknanya berbeda, jelas cara penyelesaiannya juga beda dong. Sengketa proses pemilu bisa diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu. Setelah itu baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat ya. Tapi yang nggak kalah penting, jangan lupa yuk sama-sama kita awasi pelaksanaan pemilu 2024. Karena kamu harus tahu. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.